Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak ibu, hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 3, pembelajaran 3 materi PKN. Jadi di halaman 133, coba anak ibu lihat bukunya. Halaman 133, nanti anak ibu akan ketemu materi yang paling bawah sekali, yaitu tentang tanggung jawab terhadap masalah sampah. Nah, di tanggung jawab terhadap masalah sampah, sebelumnya kita sudah belajar tanggung jawab itu apa pengertiannya. Nah, tanggung jawab itu adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatu yang kita perbuat dan kita siap menerima resikonya dalam hal yang akan kita perbuat. Setiap manusia itu memiliki tanggung jawab, baik itu terhadap dirinya sendiri, masyarakat, dan juga di lingkungan sekitarnya. Nah, salah satu tanggung jawab yang harus diterapkan di lingkungan sekitar itu adalah penanggulangan sampah. Anak ibu tahu bahwa masalah sampah ini memang sudah sangat lama dan sudah memang berlarut-larut adanya. Penanggulangan sampah ini jika tidak kita tangani bersama sebagai warga masyarakat nanti akan mengakibatkan kerugian. Nah, kerugiannya ini contoh-contohnya biasanya kalau kita membuang sampah itu di jalan, kemudian di sungai, di selokan. Ketika kita membuang sampah sembarangan di ketiga hal ini atau ketiga tempat ini, biasanya sungai nanti akan tersumbat. Nah, setelah tersumbat mungkin bisa mengakibatkan banjir atau udara yang tercemar, bahkan sungai-sungai bisa tercemar. Nah, gara-gara tumpukan sampah ini, hal lain selain banjir dan juga udara tercemar yang paling sering kita alami kalau kita misalnya lewat banyak sampah yang berserakan di sana, yaitu adalah bau tidak sedap. Nah, kalau anak ibu misalnya kamu lewat banyak sampah yang berserakan, tentu kamu juga tidak akan nyaman. Kamu akan tercium bau yang tidak sedap kalau sampah ini berserakan di jalanan, kemudian berserakan di sungai, selokan, bahkan kalaupun di kelas, bahkan di meja kamu, kalau banyak sampah tentu kamu juga tidak akan merasa nyaman dan merasa bau. Makanya itu sebagai warga negara atau kamu itu siapapun itu wajib bertanggung jawab terhadap masalah sampah, baik sampah di lingkungan kamu, di kelas kamu, dan maupun di sekolah. Itu dia. Nah, tanggung jawab ini harus kita mulai dari kecil. Tidak hanya mentang-mentang kamu masih kecil, kamu tidak mau bertanggung jawab dari masalah sampah. Tidak. Tanggung jawab itu harus kita lakukan mulai dari kecil dan dimulai oleh siapapun. Kalau seandainya kita melakukan tanggung jawab dan memiliki rasa tanggung jawab, maka kita bisa merasakan lingkungan yang bersih seperti pada gambar. Anak ibu lihat gambar ini. Kalau kita bisa bertanggung jawab terhadap masalah sampah, kita buang ke tempatnya, kemudian sampah tidak kita buang ke sungai, kita akan merasakan lingkungan yang bersih dan sehat seperti pada video ataupun gambar yang anak ibu lihat. Nah, itu yang ada di pembelajaran 3. Jadi mulai dari sekarang biasakan bertanggung jawab terhadap masalah sampah. Dimulai dari diri kamu, baru bawa ke orang lain. Jika kita bersama-sama mulai dari sekarang untuk bertanggung jawab terhadap masalah sampah, maka lingkungan yang kita inginkan pada seperti gambar itu bisa tercapai. Baiklah anak ibu, kita sambung pembelajaran kita. Yang di pembelajaran 3 itu kita akan belajar tentang tanggung jawab dalam masalah sampah. Kalau ini pembelajaran 4 yang di halaman 138 tema 2 subtema 3 itu kita akan belajar materi yang sedikit berbeda, yaitu sikap tanggung jawab terhadap kebersihan lingkungan. Nah, sikap tanggung jawab dalam kebersihan lingkungan ini bisa kita lakukan dalam kehidupan bermasyarakat. Masyarakat itu merupakan tanggung jawabnya adalah menjaga kebersihan lingkungan. Masyarakat itu bisa merasa nyaman apabila mereka semua menjaga dan melakukan tanggung jawabnya
seperti membersihkan lingkungan yang ada di rumahnya. Oleh karena itu, masyarakat harus melaksanakan tanggung jawab jika ingin lingkungannya merasa nyaman. Tanggung jawab menjaga kebersihan itu juga bisa dimulai dari yang paling kecil terlebih dahulu, yaitu yang kamu ketahui adalah keluarga. Dari keluarga kita bisa menjaga kebersihan lingkungan rumah. Seperti misalnya di rumah itu kan ada tanggung jawabnya masing-masing dalam menjaga kebersihan rumah. Membersihkan ruang tamu misalnya, ruang keluarga, dapur, kamar tidur, bahkan kita juga bertanggung jawab dalam membersihkan halaman rumah kita. Tentu karena halaman rumah itu kan kalau berserakan akan mengganggu tetangga yang ada di sebelah rumah kita. Jadi kebersihan lingkungan rumah, kalau kita menjaga kebersihan lingkungan dalam keluarga kita, secara tidak langsung kita juga menjaga kebersihan yang ada di lingkungan masyarakat dan memiliki sikap peduli terhadap lingkungan masyarakat. Jadi dimulai dulu dari rumah dan juga dari tanggung jawab keluarga. Kalau misalnya kita tidak menjaga lingkungan kebersihan kita, seperti misalnya masyarakat itu dia tidak membuang sampah pada tempatnya, tentu akan menyebabkan jalanan kotor, kemudian taman-tamannya pun berserakan, sampahnya berserak di mana-mana, dan juga mungkin tidak mau melakukan kerja bakti sehingga lingkungan masyarakatnya akan menjadi kotor dan juga merasa tidak nyaman kita tinggal di sana sebagai warga masyarakat yang tinggal di lingkungan sekitar rumahnya. Makanya dari itu, masyarakat dan juga keluarga siapapun yang menjadi warga yang tinggal di sekitar itu harus menjaga dan sadar akan tanggung jawab dan kewajibannya dalam menjaga kebersihan lingkungan. Kalau kita menjaga kebersihan lingkungan kita, tentu kita akan mendapatkan suasana yang nyaman, aman, dan sejahtera. Nah, kalau kita melaksanakan tanggung jawab itu, tentu ada beberapa hal yang bisa kita dapatkan, yaitu yang pertama yaitu adalah lingkungan yang bersih dan nyaman. Yang kedua itu adalah terhindar dari penyakit. Yang ketiga, timbul rasa kepedulian. Yang keempat, kehidupan masyarakat yang harmonis. Karena kalau kita menjaga lingkungan kita, tentu kita akan merasa aman dan lingkungan masyarakat juga terasa harmonis seperti pada yang ada di gambar. Nah, demikian pembelajaran hari ini, mudah-mudahan anak ibu paham. Ibu akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.